Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Metananda dengan NPM 2215100093. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Nah, yang pertama tentang memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja. Namun, kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja yang signifikan. Pekerja di perkebunan menghadapi paparan panas yang ekstrim, beban kerja fisik yang berat, tuntunan produktivitas tinggi. Sementara itu, pekerja pesisir dan nelayan menghadap dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Risiko keselamatannya tinggi dan ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di dua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, yang kedua, apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon fisik dan psikologis yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntunan pekerja dengan kemampuan sumber daya dan kebutuhan pekerja. Yang kedua, kondisi ini bukan sekedar perasaan tertekan sesaat, melainkan reaksi kompleks dan yang melibatkan sistem hormonal, saraf, dan perilaku individu. Terus, apa itu dampak utama stres kerja? Nah, dampak utama stres kerja itu yang pertama, penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik termasuk penyakit kardiovaskular. Terus yang keempat, peningkatan absensi dan turnover karyawan. Yang kelima, ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu beberapa perubahan fisiologis. Nah, yang keenam, dalam jangka pendek, respon ini membantu individu menghadapi tantangan, namun paparan stresnya berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang serius. Nah, selanjutnya, jenis stres kerja. Nah, jenis stres kerja itu ada dua, yaitu stres kerja akut dan burnout, kelelahan kronis. Nah, yang pertama, stres kerja akut, yaitu seperti reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contohnya, deadline mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan seperti konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Terus karakteristiknya seperti berlangsung dalam waktu singkat, gejala fisik, jantungnya berdebar, berkeringatan, dan dapat diatasi dengan coping segar. Terus kalau burnout itu seperti kelelahan kronis, yaitu seperti kondisi kelelahan fisik, emosional dan mental yang berkepanjangan akibat stres kerja ini tidak tertangani. Terus gejalanya seperti apa? Nah, jadi gejalanya itu seperti kehilangan motivasi dan energi secara total. Terus yang kedua, sikap sinis terhadap pekerja. Terus ketiga, penurunan prestasi kerja drastis. Terus yang keempat, perasaan tidak berdaya dan putus asa. Risiko tinggi juga pekerja dengan beban berlebihan dan dukungan sosial rendah. Kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu dan relaksasi. Sementara burnout membutuhkan intervensi komprehensif terhadap restrukturisasi beban kerja dan dukungan profesional.
Nah, yang ini ada paparan panas dan beban berat memicu stres. Pekerja perkebunan menghadapi kondisi kerja yang ekstrim dengan suhu yang tinggi, kelembapan, dan beban fisik yang menuntun. Terus, kombinasi faktor ini menciptakan resiko stres, panas, kelelahan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, faktor penyebab stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir dipicu oleh kombinasi kompleks faktor lingkungan, organisasi, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting untuk merancang strategis intervensi yang tepat sasaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja di kedua sektor ini menghadapi tantangan unik yang berbeda dari pekerja sektor formal lainnya. Kondisi kerja yang keras, ketidakpastian ekonomi, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan menjadi karakteristik umum yang memburuk tingkat stres. Nah, faktor lingkungan kerja ada 3, yaitu faktor panas berlebihan, faktor beban kerja yang fisik berat, terus fasilitas kerja yang tidak memadai. Nah, yang di paparan panas berlebihan itu seperti nelayan dan pekerja perkebunan bekerja di bawah terik matahari dengan suhu mencapai 35 sampai 40 derajat Celcius. Paparan panas ekstrim ini meningkatkan resiko stres panas, heat stress, yang dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan ekstrim, hingga heat stroke. Dan dengan penelitian Unair 2023 menemukan bahwa nelayan tradisional di Jawa Timur mengalami peningkatan suhu tubuh inti hingga level berbahaya selama operasi penangkapan ikan. Dampaknya seperti apa? Dampaknya itu penurunan konsentrasi, resiko kecelakaan kerja meningkat, dan penyakit terkait panas. Nah, terus beban kerja fisik berat itu seperti pekerjaan di perkebunan melibatkan aktivitas fisik intensif seperti mengangkat tandan buah sawit 10-30 kilo. Terus membersihkan lahan, berjalan jauh di area perkebunan luas. Dan menurut Putra 2025 mencatat bahwa beban kerja yang tidak proporsional dengan kapasitas fisik pekerja menjadi sumber stres utama di PT Perkebunan Nusantara. Konsekuensinya seperti kelelahannya kronis, cedera muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Fasilitas kerja yang tidak memadai. Banyak lokasi perkebunan dan pelabuhan perikanan memiliki fasilitas lebih minim. Yang pertama, tidak ada tempat istirahat yang teduh dan nyaman. Terus yang kedua, akses air minum terbatas. Terus sanitasi dan toilet tidak layak. Terus yang keempat, alat pelindung diri (APD) tidak tersedia dan tidak sesuai standar. Kondisi ini memaparkan stres kerja, stres fisik dan psikologis pekerja. Faktor risiko dan sosial. Konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Menurut penelitian Fitria 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri mengungkapkan bahwa konflik kerja merupakan prediktor signifikan stres kerja. Konflik dapat berupa yang pertama, ketegangan antara pekerja karena persaingan target. Terus yang kedua, komunikasi buruk dengan supervisor. Yang ketiga, ketidakkeadilan dalam pembagian kerja atau upah. Yang keempat, diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan terbukti menjadi faktor protektif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun, di banyak lokasi perkebunan dan pesisir, budaya kerja individualistis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan yang kuat. Terus, ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi. Ayo Sehat, menurut Ayo Sehat 2025 mengidentifikasikan beberapa faktor organisasi yang memicu stres. Yang pertama,
ambiguitas peran, tanggung jawab yang tidak jelas, tumpang tindih tugas. Terus yang kedua, perubahan cepat, reorganisasi, terus pergantian manajemen atau perubahan sistem kerja tanpa sosialisasi memadai. Yang ketiga, ketidakamanan kerja, status kontrak tidak jelas, ancaman PHK, dan ketidakpastian pendapatan khususnya nelayan. Nah, yang keempat, kurangnya otonomi, yaitu seperti tidak ada kontrol dan atas cara kerja atau jadwal. Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian yang memicu kecemasan dan kestresan berlanjut. Studi kasus di PT Usaha Sawit Mandiri USM Pasaman Barat, penelitian komprehensif oleh Fitria 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri memberikan wawasan mendalam tentang dinamika stres kerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, temuan utama, konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk persepsi seperti terhadap lingkungan kerja mereka. Yang kedua, peran mediasi stres. Stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun, efek mediasi ini bersifat tidak langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, implikasi manajerial. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada pencegahan dan resolusi konflik kerja. Yang kedua, perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikososial. Yang ketiga, sistem komunikasi yang lebih terbuka. Konflik kerja yang tidak dikelola dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang toksik, memicu stres, dan akhirnya menurunkan kepuasan serta produktivitas pekerja. Dampak stres kerja pada kesehatan dan kinerja. Stres yang tidak berkelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan individu dan kinerja organisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung kroner. Dari perspektif organisasi, stres kerja mengakibatkan rugi ekonomi signifikan melalui penurunan produktivitas, biaya kesehatan, dan tingginya angka turnover. Nah, dampak fisik dan psikologi, yaitu pertama ada di dampak kardiovaskular. Terus yang kedua, gangguan tidur. Terus yang ketiga, sakit kepala dan nyeri. Yang keempat, gangguan mental. Nah, dari dampak yang pertama itu karena tekanan darah tinggi. Dampak fisik paling umum dari stres kerja kronis, peningkatan hormon kortisol menyebabkan vasokonstriksi dan retensi sodium yang meningkatkan tekanan darah. Terus yang kedua itu karena stres kerja mengganggu ritme sirkadian dan produktivitas melatonin dan menyebabkan insomnia yang berkualitas tidur buruk. Yang keempat yang ketiga itu ketenangan otot akibat stres menyebabkan tensional head dengan menyerikan muskuloskeletal terutama di area leher, bahu, dan punggung. Terus yang keempat, stres kronis meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Menemukan korelasi kuat antara tingkat stres kerja dengan gejala depresi pada pekerja sektor informal. Dampak pada kinerja organisasi, produktivitas menurun,
Pekerja yang stres mengalami penurunan fokus, kreativitas, dan efisien kerja, melaporkan penurunan produktivitas hingga 30% dengan pekerja dengan stres tinggi. Absensi meningkat. Stres kerja menyebabkan absensi lebih sering karena sakit atau ketidakmampuan menghadapi lingkungan kerja. Ini terdampak pada kontinuitas profesional. Turnover tinggi. Pekerja yang mengalami burnout pencegahan cenderung meninggalkan pekerjaan, meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Stres panas dan kelelahan fisik di pekerja pesisir. Nelayan dan pekerja pesisir menghadapi kombinasi unik dari paparan panas ekstrim, kelembapan tinggi, dan beban kerja fisik intens yang menciptakan resiko stres panas dan kelelahan yang mengancam dunia. Kondisi ini memerlukan pelatihan khusus dalam strategi manajemen kesehatan kerja. Strategi manajemen stres kerja yang efektif. Manajemen stres kerja yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mengakibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strategi harus sesuai dengan konteks spesifik, jenis pekerja, dan karakteristik pekerja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik coping dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti resign pekerja dan peningkatan dukungan sosial menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. 7 cara efektif mengatasi stres kerja. Yang pertama, kendali penyebab utama stres. Yang kedua, atur prioritas dan waktu kerja. Yang ketiga, pelajari teknik relaksasi. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik rutin. Yang kelima, bangun ketahanan mental. Yang keenam, bangun hubungan positif. Yang ketujuh, bicarakan masalah. Manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik, yaitu pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci mengurangi beban kerja berlebihan dan mencegahkan stres. Prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi: yang pertama, perencanaan harian. Yang kedua, batasan waktu. Yang ketiga, delegasi. Yang keempat, hindari prokrastinasi. Yang keempat, waktu buffer. Komunikasi terbuka dan sehat. Menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tempat kerja sebagai strategi preventif stres. Komunikasi yang baik meliputi assertiveness, aktivitas listening, feedback konstruktif, transparansi, regular check-ins. Studi kasus di PT Perkebunan Nusantara, Adolina Perbaungan. Penelitian Putra 2025 di PT Perkebunan Nusantara memberikan bukti empiris tentang pentingnya keseimbangan beban kerja dan kualitas fasilitas dalam mendukung kinerja optimal karyawan perkebunan. Yang pertama, metodologi. Yang kedua, temuan kunci. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, rekomendasi. Implikasi untuk manajemen stres. Studi ini menggarisbawahi bahwa manajemen stres tidak bisa dipisahkan dari perbaikan kondisi kerja struktural. Intervensi individual seperti pelatihan coping akan kurang efektif jika kondisi kerja fundamental, beban berlebihan, fasilitas buruk dan tidak diperbaiki. Pendekatan terbaik adalah kombinasi. Yang pertama, perbaikan kondisi kerja objektif. Yang kedua, peningkatan kapasitas individu. Yang ketiga, menguatkan sistem dukungan
Peran dukungan sosial dan lingkungan kerja. Yang pertama, dukungan supervisor. Yang kedua, dukungan rekan kerja. Yang ketiga, kenyamanan fisik. Keempat, dukungan keluarga. Yang kelima, keamanan kerja. Yang keenam, kebijakan organisasi. Teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk mitigasi stres. Penelitian Unair 2023 pada nelayan tradisional menunjukkan bahwa olahraga teratur memiliki efek protektif signifikan terhadap stres panas. Nelayan yang rutin berolahraga memiliki kapasitas kardiovaskular lebih baik, toleransi panas lebih tinggi, pemulihan suhu tubuh lebih cepat pasca kerja, dan tingkatan kelelahan lebih rendah. Rekomendasinya minimal 30 menit aktivitas aerobik sedang, jalan cepat, bersepeda 3-5 kali per minggu. Untuk pekerja dengan aktivitas fisik tinggi, olahraga ringan seperti stretching dan yoga lebih sesuai. Terus teknik relaksasi berbasis bukti. Yang pertama, pernafasan diafragma. Yang kedua, meditasi mindfulness. Yang ketiga, progressive muscle relaxation. Yang keempat, terapi musik. Rekomendasi dan implementasi manajemen stres. Implementasi program manajemen stres dan komprehensif memerlukan komitmen dari semua level organisasi dan partisipasi aktif pekerja. Pendekatan yang lebih efektif mengintegrasikan intervensi di level organisasi, kelompok, dan individu. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan best practices dari literatur ilmiah dan studi kasus di Indonesia dengan fokus khusus pada konteks perkebunan dan pesisir yang memiliki tantangan unik. Rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir: penyediaan fasilitas kerja yang memadai, investasi dengan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan dan keselamatan pekerja, dari tempat istirahat, sanitasi, APD, dan first aid. Terus yang di program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental, implementasi program edukasi dan pelatihan berkelanjutan, yaitu seperti workshop manajemen stres, pelatihan supervisor, mental health, dan program peer support. Terus di monitoring beban kerja dan rotasi tugas, sistem produktif untuk mencegah overload dan burnout, yaitu seperti job analysis berkala, workload monitoring, rotasi tugas, flexible scheduling. Rekomendasi tambahan yaitu seperti sistem komunikasi terbuka dan program kesejahteraan. Rekomendasi untuk pekerja: meskipun perbaikan kondisi kerja struktural dengan tanggung jawab organisasi, pekerja juga dapat mengambil langkah produktif yang mengelola stres mereka secara efektif. Yang pertama, kenali tanda-tanda stres dan melakukan tindakan coping. Yang kedua, bangun komunikasi dengan rekan dan atasan. Terus yang ketiga, jaga pola hidup sehat, tidur, nutrisi, olahraga. Terus yang keempat, work-life balance. Yang kelima, tips tambahannya seperti continuous learning dan spiritual sosial. Sekian dari presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.